Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Jamila dengan NIM 12170300028. Di sini saya akan menjelaskan yaitu simulasi rangkaian mobile robot obstacle avoider. Yang mana ini merupakan mobile robot yang menggunakan salah satu sensor yaitu sensor ultrasonik. Nah, sensor tersebut nantinya bisa menghindari dari penghalang. Nah, di sini untuk rangkaiannya sendiri sama seperti rangkaian yang sebelumnya. Di sini menggunakan Arduino Uno, kemudian 2 buah motor DC, project board dan IC L293D dan juga 4 buah baterai dengan masing-masing baterainya itu 1,5 volt. Dan juga di sini kita menggunakan inputnya yaitu sensor ultrasonik yang memiliki 4 pin. Nah, untuk rangkaiannya di sini pin dari sensor ultrasonik, nah ini ground-nya terhubung ke ground dari Arduino dan nantinya juga terhubung ke rangkaian dari motor DC-nya juga terhubung ke ground dari baterai. Kemudian di sini ada pin echo. Nah, pin echo ini terhubung ke A1 dari pin Arduino. Nah, yang mana echo ini adalah pin sensor yang dapat menerima sinyal. Kemudian di sini ada pin trigger. Pin trigger yaitu pin yang bisa mengirim sinyal ultrasoniknya yang mana nanti akan diterima oleh pin echo. Nah, trigger ini terhubung ke pin dari Arduino yaitu A0 dan di sini ada power ya, terhubung ke power. Nah, kemudian untuk outputnya, nah tadi kan inputnya itu adalah sensor dari ultrasonik, kemudian outputnya di sini ada IC L293D dan juga motor DC. Nah, jadi outputnya itu motor driver dan motor DC. Untuk rangkaiannya seperti halnya kemarin, untuk enable 1, 2 itu terhubung ke pin 11 dari Arduino, kemudian pin kaki dari motor DC, 2 buah motor DC ini terhubung ke output dan juga di sini ground terhubung, PCC juga dihubungkan ya, 2 power terhubung ke PCC. Kemudian untuk inputnya itu input 1 terhubung ke pin 13 dari Arduino, kemudian input 2-nya terhubung ke terhubung ke pin 12 Arduino dan juga input 4-nya terhubung ke pin 9 dari Arduino dan input 3-nya terhubung ke pin 8 dari Arduino. Dan enable 3, 4 di sini terhubung ke pin 10 dari Arduino. Sama halnya rangkaian ini seperti rangkaian sebelumnya. Kemudian nanti dihubungkan ke PCC dari power dari baterai yang dihubungkan di sini secara seri 4 buah baterai ini. Kemudian ground-nya terhubung ya. Nah, oke. Setelah semuanya terhubung rangkaian ini, terus di sini saya juga sudah membuat programnya. Nah, di sini kita mendefinisikan pinnya. Untuk pin yang pertama yaitu pin trigger terhubung ke A0 dari Arduino, kemudian pin echo terhubung ke A1 dari Arduino dan motor kiri 1 terhubung ke pin 13 dari Arduino, motor kiri 2 pin terhubung ke pin 12 dari Arduino, motor kanan 1 terhubung ke pin 9 dari Arduino, motor kanan 2 terhubung ke 8 Arduino, dan PWM 212 terhubung ke pin 11 dari Arduino, PWM 34 terhubung ke 10 Arduino. Nah, kemudian di sini ada file setup-nya. Nah, untuk file setup, nah di sini ada serial begin untuk untuk memberikan nama atau untuk mendefinisikan ya. Kemudian di sini ada pin modenya yang mana untuk motor kiri maupun motor kanan dan juga PWM itu sebagai outputnya. Kemudian di sini ada void loop. Nah, untuk void loopnya, di sini ada long duration dalam sentimeter. Kemudian untuk mengeluarkan sinyal ultrasonik, di sini pin modenya itu pin dari trigger. Nah, jadi pin trigger itu untuk mengeluarkan sinyal ultrasonik dan sebagai output.
Nah, untuk pin triggernya, digital rate-nya, kemudian di sini ada delay microseconds, yaitu 2. Jadi nanti tuh ada waktunya, dan juga di sini low high low, yang mana ketika mengeluarkan sinyal ultrasonik di sini untuk uh, pin-pinnya itu low high low. Kemudian ketika menerima sinyal ultrasonik dengan mode pin echo itu input, maka di sini ada selang waktu dalam proses pengiriman dan penerimaan sinyalnya, yang mana tadi sinyal itu dikirimkan oleh pin trigger dan diterima oleh pin echo dengan durasinya yaitu disebut juga pulsa in, dengan pin echo-nya high, dalam keadaan high. Kemudian durasi, di sini ada durasinya high ya, tadi high. Nah, kemudian untuk konversi dari duration menjadi nah, untuk sentimeter sama dengan microsecond to centimeter itu adalah durasi atau proses konversi dari waktu ke sentimeter. Yang mana tadi pada sensor ultrasonik ini yaitu nantinya itu akan ada konversi dari satuan waktu ke sentimeter. Nah, microsecond ke sentimeter dari sini. Kemudian datanya dapat di-print. Nah, di sini juga untuk pengaturan kecepatan motornya itu kita gunakan kecepatan maksimum yaitu 255 milisekund. Kemudian di sini jika ada penghalang kurang dari 50 cm, jadi jika jaraknya kurang dari 50 cm, maka digital rate-nya di sini motor kiri keadaannya low, motor kiri 1 low, kiri 2 high, kanan 1 high, motor kanan 2 low. Di sini low high high low, yang mana ketika datanya di print nanti ada penghalang, maka dengan kondisi motor DC tersebut belok kanan. Kenapa belok kanan? Karena di sini kondisinya low high high low. Nah, motor DC ini nanti akan ini bisa maju, kemudian yang satu lagi bisa diam, atau yang ini maju, yang ini mundur. Kemudian jika tidak ada penghalang, maka di sini untuk motor kiri dan kanannya kondisinya itu low high. Nah, jadi tidak ada penghalang, maka si motor tersebut bergerak maju. Kemudian di sini long microseconds to centimeters long, yang mana ini untuk konversi waktu ke sentimeter. Nah, kemudian untuk return microsecond-nya, yang mana kan ketika jadi sensor ultrasonik ini hanya bisa mengukur waktu saja. Nah, yang mana waktunya itu nanti akan dikonversi ke jarak untuk pengaplikasian si mobile robotnya. Nah, karena untuk kecepatan kecepatan ultrasoniknya yaitu sebesar 344 milisekund. Nah, sedangkan untuk rumus jaraknya itu kan nanti waktunya akan diubah kita ke jarak. Nah, rumus jarak itu kan sama halnya seperti rumus biasanya, yaitu S sama dengan V kali T, kecepatan kali waktu. Nah, jadi kecepatan ultrasoniknya itu 344 milisekund. Kemudian kita ubah atau konversi ke sentimeter, dan secondnya kita ubah ke microsecond, yang mana kurang lebih nanti hasilnya 1/29. Nah, dibagi 2, kenapa di sini dibagi 2? Karena dalam proses sinyal ini, penembakan atau pengiriman sinyal ini, nanti kan sensor itu akan mengirimkan sinyal. Kemudian ketika ada penghalang atau ada sebuah benda, maka nanti akan dipantulkan. Nah, ketika dipantulkan berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa sinyalnya itu atau pulsanya itu bolak-balik, maka kita bagi 2. Kalau untuk rumus jarak dari rangkaian ini yaitu S sama dengan kecepatan kali waktu per 2. Nah, di sini kurang lebih untuk ininya 1/29 dibagi 2. Nah, kita coba cek ulang untuk
pemrogramannya. Oke, set up loop-nya betul. Nah, ini harusnya kurang ya. Jadi nanti ketika datanya atau jaraknya kurang dari 50, maka itu akan ada penghalang, nah belok kanan. Kemudian jika lebih dari 50 berarti si mobile robotnya akan bergerak maju karena tidak ada penghalang. Oke, sekarang kita coba untuk start simulation. Sini kita bisa lihat ya di sensornya sebelah sini. Oke, kita hilangin dulu ini. Nah, jadi ini 20,9 cm. Berarti ini ketika kurang dari, misalkan ini kurang dari 50, nah di sini ada penghalang, maka nanti robotnya itu akan belok kanan. Nah, untuk motor DC-nya kita bisa lihat. Oke. Ini. Kita perbesar. Jadi ini ketika di 20 cm, maka akan ada penghalang. Nah, ini mobile robotnya ini akan belok kanan. Nah, di sini pergerakannya ya untuk motor ini di sini ada tandanya min, sedangkan di sini positif berarti bahwa ke motor yang ini misal maju, yang ini berarti mundur. Nah, sehingga nanti itu akan belok kanan karena tidak ada penghalang dan kurang dari 50 cm. Nah, bagaimana jika lebih dari 50 cm? Kita lihat. Jika lebih, misalkan di sini 77,3. Nah, jika lebih dari 50 cm, maka di sini untuk robot itu, mobile robotnya itu akan ada penghalang. Tidak ada penghalang. Nah, ini ketika bisa dilihat dari serial monitornya di sini 76. Nah, ketika jaraknya 76 cm, maka di sini tidak ada penghalang. Maka untuk robotnya itu akan bergerak maju. Nah, kita bisa lihat di sini untuk motor di sini. Oke. Nah, ini jadi motor DC-nya kedua-duanya bergerak maju. Di sini bisa dilihat dari tandanya ya, ini negatif dan ini negatif. Dan bergeraknya itu dua-duanya maju. Oke, jadi kesimpulannya ketika sinyal yang dikirimkan oleh pin trigger dan diterima oleh pin echo, maka nanti ketika kita amati di sensor ultrasoniknya, ketika jaraknya lebih dari 50 cm sesuai pemrogramannya, jika lebih dari 50 cm maka tidak ada penghalang dan gerak dari motor DC ini akan bergerak maju kedua-duanya. Sedangkan ketika jaraknya kurang dari 50 cm, maka akan belok kanan. Si mobile robotnya akan bergerak belok kanan jika kurang dari 50 sesuai pemrograman yang telah saya buat. Cukup sekian yang untuk rangkaian mobile robot obstacle avoider, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.